Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam kebaktian minggu. Semua ini karena kasih karunia Tuhan yang memungkinkan kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur karena kita diberi kesempatan lagi berada di hari yang baru. Semua ini karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam setiap pribadi kita. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan itu untuk buat dalam doa. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau karena kemurahan, kebaikan kasih-Mu. Kami dapat berkumpul di gedung ini, memuliakan, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami sudah dikasihi, kami sudah disayangi, malah kami sudah menikmati segala berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena semuanya apa yang ada pada Engkau sudah memberikan kepada kami. Lewat kepada persekutuan ibadah pada pagi ini, kami menikmati firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati anak yang Engkau pilih bagi menyambung lidah-Mu pada pagi ini. Terima kasih orang-orang Roh Kudus sudah bekerja bagi setiap pribadi kami, khususnya bagi yang memberitakan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang ibadah ini pasti kami menikmati yang luar biasa dari Engkau. Karena kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia bersama dengan kami. Walau bagaimanapun kehidupan kami, Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan karena memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami mulakan ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Dan untuk pengetahuan semua, pembawa firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di sekolah, menggantikan tempat Dekan Frederick yang lalu-lalu. Oke, mari kita persilakan tim pujian seterusnya membawa kita dalam ibadah. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan karena atas kasih-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama hari ini pada pagi ini untuk memuji menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari Tuhan kita berdiri bersama, kita menaikkan syukur pujian kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kau beri kemuliaan sebab Kau besar. Haleluya.
Haleluya. Mari kita teruskan pujian ini. Jangan lelah.
Yang luar biasanya Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Dan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, yaitu Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Dan beberapa hari yang lalu saya diberitahu bahwa saya akan mengganti untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya katakan, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan buat kami pada pagi hari ini, pada hari Minggu itu? Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan sebagai panduan hidup kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang perjalanan kami di dunia ini. Ada banyak Tuhan memberikan, tapi yang saya sangat-sangat mengucap syukur karena Tuhan menyatakan kepada saya tentang kemarin. Tuhan bicara dengan saya, kerinduanku kepada kamu adalah mengerti bahwa betapa aku mengasihi kamu, betapa aku memelihara kamu. Nah, maka Tuhan memberikan saya tema pada pagi hari ini, yaitu
kita adalah anak-anak yang istimewa. Nah, anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Nah, kalau berceritakan mengatakan sebut sejenak anak-anak istimewa. Kalau di dunia ini menyebut anak-anak istimewa adalah anak-anak yang orang normal. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan memanggil kita anak-anak yang istimewa. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kepada saya, dia beritahu dengan saya, Tuhan, kamu adalah anak-anak yang istimewa bagiku. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenal kamu. Aku sudah memelihara kamu. Nah, sebelum kamu lahir, terbentuk dalam rahim ibu kamu, aku sudah memberkati kamu. Aku sudah memberikan kamu napas yang baru. Kita mengucap syukur. Bahkan Tuhan memberitahu kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan sudah memberikan kita segala keperluan-keperluan kita. Bahkan sebelum Tuhan menempatkan manusia di dunia ini, Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu yang kita perlukan di dunia ini. Jadi betapa luar biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini hanya pendek saja, tapi inilah yang Tuhan nyatakan pada kita pada pagi hari ini. Yaitu mari kita sama-sama buka Roma 8 ayat 26. Inilah firman Tuhan yang dia berikan kepada saya pekan kemarin. Nah, Tuhan katakan, inilah tandaku mengasihi kamu, memelihara kamu. Firman Tuhan demikian. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, firman Tuhan yang memberitahu kepada kita pada pagi hari ini bahwa betapa kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, beberapa bulan sudah kita tinggalkan, yaitu kita merayakan hari mengingatkan Christmas, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan hanya beberapa minggu kemudian mendatang kita akan merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus menyerahkan dirinya untuk kita. Kita yang berdosa, kita yang tidak memiliki apa-apa, Tuhan Yesus yang menanggung. Nah, bukankah itu Tuhan Yesus sudah memberikan kita satu penghargaan yang luar biasa? Tuhan mati untuk kita. Dia ambil semua kesalahan-kesalahan kita. Dia ambil semua dosa-dosa kita yang kita yang sebenarnya tidak layak. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia menggantikan kita. Karena kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan, maka Dia sendiri yang menggantikan kita. Jadi kita yang sekarang ini kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Kita memiliki berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam dunia ini. Tuhan memberitahu pada kita pada pagi hari ini bahwa Dialah yang memimpin kehidupan kita. Dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah menciptakan segala apa yang kita perlukan. Yaitu kamu berkuasa atas ikan-ikan, kamu berkuasa atas ternak-ternak. Baru Tuhan, Dia memberikan kita hujan, Dia memberikan kita matahari. Itu luar biasa. Bahkan saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak akan menghukum. Tuhan tidak terus menghukum, tetapi Dia
perjanjian lama, perjalanan bangsa-bangsa Israel. Kalau kita melihat di sana, kenapa bangsa-bangsa Israel itu perjalanan mereka begitu memakan masa yang begitu lama? Kalau kita melihat di sini, Tuhan bukan sengaja, tapi Tuhan, kenapa mereka bangsa Israel itu berjalan begitu lama? Karena ada tujuan Tuhan di sana. Dan begitu juga kehidupan kita pada hari ini. Perjalanan kehidupan kita bukan mudah. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menyatakan di dalam firman-Nya yang kita ini tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah menyatakan di sini bahwa kehidupan, sepanjang kehidupan kita ini tidak ada masalah. Masalah itu ada, tapi Tuhan itu ada menguatkan kita, membuka jalan bagi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia memberikan Roh Kudus-Nya sendiri untuk penolong kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari ketiga Dia bangkit, dan yang Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Dia janjikan bahwa Roh Kudus-Ku akan turun dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Nah, dan betapa luar biasanya kita, karena ada Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam kita. Bukan saja Tuhan mengatakan tinggal saja, tapi Dia menyatakan bahwa Roh Kudus itu sendiri yang memimpin kita. Dia mengingatkan kita segala perkara-perkara yang baik. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, yaitu Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan ada Roh Kudus-Ku yang mengajar kamu berdoa. Nah, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa saya menyatakan firman Tuhan ini? Karena Tuhan tahu bahwa saya juga punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan dari segi kata-kata, apalagi dalam soal berdoa. Kalau dulu-dulunya itulah pergumulan saya. Kalau saya disuruh untuk berdoa, itulah pergumulan saya. Karena saya tidak tahu apa sebenarnya yang harus saya mendoakan. Dan saya takut kalau saya berdoa, kata-kata saya itu tidak betul, kata-kata saya itu tidak tersusun. Tapi Tuhan Yesus yang mengajar, Tuhan Yesus memberitahu kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita, tapi sudah berulang kali kita dengar firman Tuhan ini. Tapi kenapa Tuhan sekali lagi Dia mengulangkan firman Tuhan ini, Dia mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Roh Kudus sendiri yang menolong kita, memberitahu kita. Karena Tuhan tahu bahwa setiap kehidupan kita sehari-hari itu kita terbatas. Tuhan tahu ada keterbatasan kita sebagai manusia. Sebab itu Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini sekali lagi bahwa Tuhan ada, Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama kita. Dia tinggalkan, Roh Kudus Tuhan itu tinggal di dalam kita untuk mengajar kita. Bahkan Roh Kudus sendiri itu berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan yang tidak dapat kita mengerti, tapi Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada kita. Dia mengajarkan kita kata-kata hikmat. Dia mengajarkan kita perjalanan kehidupan kita. Dia mengingatkan kita apa yang harus kita buat. Nah, betapa luar biasanya kita anak-anak Tuhan. Itu saya katakan, kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Ada banyak hal-hal ada banyak janji-janji Tuhan, kata-kata Tuhan yang menghibur kepada kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia sekarang ini adalah sangat-sangat menjawab. Apalagi anak-anak muda.
yang masih belajar maupun yang sudah bekerja, bahkan ibu bapak sendiri pun banyak perkara-perkara yang membuatkan kita risau terhadap anak-anak kita di masa sekarang ini. Karena cobaan-cobaan anak-anak kita pada masa sekarang ini bukanlah tidak sama cobaan-cobaan semasa kita. Cobaan-cobaan kita untuk menghadapi anak-anak kita semasa sekarang adalah sangat-sangat mencabar, karena penuh dengan kemudahan-kemudahan yang tidak terfikirkan bagi kita sebagai orang tua. Tapi yang luar biasanya pada kita pada pagi hari ini yang ada di sini, kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendirian. Tuhan tidak tinggalkan kita begitu saja, tapi Dia berikan Roh-Nya untuk mengajar kita, memelihara kita, memberitahu kita apa yang harus kita buat. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat itu bangsa-bangsa Israel itu, kita melihat bahwa Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka. Tuhan memberitahu mereka perjalanan, bahkan apa yang bangsa Israel itu minta Tuhan bagi. Nyata betul. Kalau mereka membutuhkan roti, mereka diberi roti. Mereka membutuhkan air, mereka diberi air. Mereka minta daging, mereka diberi daging. Itu luar biasa pada masa itu. Tetapi kenapa bangsa-bangsa Israel, mereka melihat di depan mata mereka, mereka diberi makan, mereka diberi apa yang mereka perlukan. Tapi saat mereka sudah menikmati pada keesokan hari, apa yang mereka katakan? Mereka mengeluh. Mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Tapi walaupun begitu, kasih Tuhan itu tetap sama dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Bahkan Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia. Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan. Sehingga suatu saat sampai rencana Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan sendiri turun ke dunia ini. Tuhan sendiri mati di kayu salib karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada kita. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya terpisah daripadanya. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ada, itulah yang Tuhan mau dengan kita. Di mana Tuhan memiliki segala sesuatu, itulah yang Tuhan mau dengan kita. Sebab itu Tuhan sendiri yang mati di kayu salib, sebab menggantikan kesalahan-kesalahan kita, menggantikan dosa-dosa kita. Karena Tuhan mau apa yang ada pada Tuhan, itulah yang ada pada kita. Nah, kalau Tuhan berada di tempat yang indah, yang memiliki, karena Tuhan itu memiliki segala-galanya, itulah yang Tuhan mau dengan kita. Suatu saat kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita memiliki apa yang Tuhan miliki, itulah yang kita miliki. Nah, kita mengucap syukur. Bukan itu saja yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat di dalam Matius, saya tidak baca, saya hanya memberi petikan, yaitu Matius 5 ayat 3 hingga 12 itu apa yang Tuhan nyatakan di sana. Tuhan menyatakan kepada kita, berbahagialah kamu, dia bilang. Karena Tuhan tahu, walaupun perjalanan kehidupan kita itu bukan mudah di dunia ini, tapi Tuhan memberikan janji padanya, berbahagialah kamu, karena kamu memiliki apa yang Tuhan miliki. Kita mengucap syukur karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kita anugerah kehidupan yang luar biasa. Tuhan itu amat baik buat kita. Nah, Tuhan memberitahu kita di dalam Matius yang apa yang saya nyatakan pada tadi, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Kalau kita lihat keseluruhannya, berapa kali Tuhan Yesus memberitahu kita, berbahagialah kamu karena kita mempunyai kerajaan surga. Nah, bersukacitalah, dia bilang, di dalam Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita penghiburan semasa kita di dunia ini. Tuhan memberikan kata-kata yang luar biasa. Semasa kita di dunia ini, Tuhan sudah menjanjikan apa yang kita perlukan. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita, kenapa saya hidup di dunia ini penuh dengan kekurangan. Tuhan tidak pernah memberikan kita, membiarkan kita, tetapi Dia bagi kita janji-janji yang menguatkan kita. Bahkan Roh Kudus Tuhan sendiri yang turun pada kita untuk memimpin kita, yang Dia berikan pada kita. Haleluya. Dan kita mengucap syukur. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 4, Roma 4 ayat 8, di sana dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Nah, kita mengucap syukur karena Tuhan itu sudah menyatakan kepada kita bahwa berbahagialah kamu, hai anak-anakku. Tuhan menyatakan begitu. Berbahagialah, kalau kita lihat dari 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan sudah menyatakan kepada kita, dosa-dosa kita Tuhan tutupi dengan darah-Nya. Kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita yang di masa-masa lampau pun Tuhan tidak perhitungkan lagi. Nah, betapa luar biasanya kita mengenal Tuhan yang luar biasa ini. Coba kita pikirkan, dunia manakah yang menjanjikan kita satu kebahagiaan tanpa syarat? Kalau dunia disebut anak-anak istimewa itu punya kecacatan, punya kekurangan. Tapi kita disebut anak-anak yang luar biasa istimewa, tidak punya kecacatan, tetapi kita Tuhan penuhi, Tuhan sempurnakan kita, kehidupan kita. Jadi kita mengucap syukur. Bagi saya secara pribadi, saya sangat-sangat mengucap syukur. Karena kalau saya merenungkan kehidupan saya di dunia ini, saya tidak memiliki apa-apa, tidak sempurna. Banyak kekurangan dibandingkan orang-orang yang lain. Tetapi saya tidak melihat siapa saya di dunia ini. Saya melihat saya yang Tuhan berikan saya. Saya adalah milik Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih karena saya adalah milik-Mu. Maka saya yang tinggal di dunia ini, saya sempurna sepenuhnya karena darah-Mu yang sudah menyempurnakan saya. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan berikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan-Nya. Dan karena saya tahu suatu saat nanti kita akan semua bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita akan berdepan, kita akan melihat apa itu janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi saya mengucap syukur. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun dalam keadaan keluarga, walaupun anak-anak, mungkin sebahagian anak-anak orang melihat tidak memberkati, tetapi satu hal yang Tuhan ingat kepada saya, jangan pernah mundur, tapi ceritakan kebaikan-kebaikanku.
Karena Tuhan memberitahu, mengingatkan saya bahwa si iblis ini tidak pernah tidak mau memberi tuduhan-tuduhan. Bahkan iblis ini menggunakan apa-apa saja untuk menjatuhkan kita. Bahkan iblis ini memakai anak-anak kita untuk membuat kita tidak diberkati, membuat kita tawar hati, menyatakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi ingat janji-janji Tuhan. Satu hal yang sangat-sangat saya selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, bahwa satu saat kita akan bertemu muka dengan muka. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. Jadi saya mengucap syukur. Jangan kita kalah dengan apapun keadaan di dunia ini. Jangan sekali-kali kita mundur kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak memberkati kita. Tetapi ingat firman Tuhan bahwa suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka, dan kita akan melihat segala apa yang Tuhan sudah janjikan. Maka bahkan kita menikmati bersama-sama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan itu yang Tuhan nyatakan kepada saya, dan itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Karena Tuhan itu, Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang kita kurang, Dia tahu apa yang belum kita ketahui pun Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa ada Roh Kudusku untuk bersama-sama kamu, memimpin kamu. Jadi betapa luar biasanya kita anak-anak Tuhan yang dihargai di mata Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang berharga di matanya. Haleluya. Dan saya rasa sampai di sini sejak perkongsian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mau mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat duduk diam di tempat ini untuk bersama-sama menikmati firman-Mu, mendengar janji-janji-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus karena semua ini Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, apapun keadaan di dalam keluarga kami, di dalam dunia ini Tuhan Yesus, yang penuh dengan cabaran-cabaran, ketakutan, tapi Tuhan itu yang sudah menjanjikan kami. Kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Beberapa minggu akan datang kami akan merayakan dan mengingati hari kematian-Mu Tuhan Yesus. Hari kematian-Mu itu yang memberikan kami kekuatan Tuhan, makna yang sangat-sangat dalam ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya di hari-hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus membuka pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak mundur, kami tidak akan ragu-ragu menjalani kehidupan ini, karena Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, yang memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan kita akan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan keluasnya kita ada perjamuan kudus. Kita buka pelan-pelan. Haleluya, puji Tuhan.
bersedia, mari kita mengerti. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama. Haleluya. Mari kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, mari kita minum bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah kekasih jiwa kami pada pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena kesempatan untuk dapat bersama-sama dalam menikmati perjamuan kudus ini, di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa 2000 lebih tahun yang lalu, bahwa Engkau Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus telah mati, wafat di atas kayu salib, telah menyerahkan tubuh, malah darahnya telah tertumpah di atas kayu salib, menjadikan kami anak-anak yang sudah merdeka, anak-anak menjadi anak-anak istimewa, di mana kami dipandang Bapa adalah anak-anak yang kudus, karena darah Yesus sudah melindungi kami dan menjadikan kami anak-anak yang hidup di bawah kasih karunia-Mu. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Yesus telah mengambil tempat kami untuk menggantikan tempat kami dan menjadikan kami anak-anak yang telah ditebus. Terima kasih ya Bapa. Dan melalui perjamuan kudus ini juga kami percaya dan pasti ya Bapa, bahwa batin dan juga rohani kami pasti sudah disembuhkan, karena darah Yesus yang kudus sentiasa mengalir dalam kehidupan kami, di dalam roh kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita teruskan pemberian. Dan sebelum itu mari kita persilakan Ibu Erni untuk membawa kita dalam doa pemberian. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena apa yang sudah kami lewati lewat kebaktian pada pagi hari ini, dan kami memberikan kami harapan dan memberikan kenyataan dalam hidup kami. Kami memiliki Roh-Mu, Roh Allah ada pada kami, dan pengharapan kami tidak akan sia-sia. Dan terima kasih juga Tuhan buat apa yang sudah memberkati kami dalam bentuk keuangan pada hari-hari sebelum ini dan juga hari-hari yang seterusnya, dan apa yang akan kami kumpulkan dalam bentuk keuangan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas perkara itu, karena kami tahu bahwa Engkau yang sudah memungkinkan semuanya itu, Engkau yang sudah mengasihi dan memberkati kami, dan kedudukan kami di dalam Yesus itu yang istimewa. Dan kami berani memberi karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Thank you Jesus.
Apa yang kami kumpulkan juga kami percaya itu berada di dalam kawal kasih-Mu. Engkau memimpin semua jemaat di tempat ini, khususnya juga bagian pelayan-pelayan atau EJP tertinggi gereja ini. Tuhan, Engkau sudah berkati dengan penuh hikmat marifat, dan penggunaan uang ini adalah semata-mata untuk kemakmuran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Mari Tuhan kita beri bersama. Sambil kita memberi, kita naikkan pujian ini. Sungai Sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita terus saja seperti ini setiap ibadah mengikuti SOP dan terusnya membawa firman Tuhan dan minggu depan ialah saya sendiri. Dan tidak keadaan macam mana kita beli menonton YouTube ataupun ada yang menyampaikan firman Tuhan. Dan ibadah kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati pasti di sepanjang minggu seterusnya ini. Tuhan memberkati dan sentiasa memberi perlindungan pada kita daripada wabah. Dan dengan itu sekali lagi mari kita persilakan penonton itu untuk bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah berakhir pada pagi ini, tetapi firman-Mu tetap tinggal diam di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh anak Engkau pada pagi ini, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi inspirasi hidup kami betapa Tuhan Yesus sangat sayang dengan kami. Tuhan Yesus tidak melihat kami seperti mana manusia melihat pribadi kami. Tuhan Yesus melihat kami sebagai anak yang sangat-sangat Engkau disayangi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat kepada sepanjang pada hari ini. Kami bersyukur karena selepas ini kami terpisah dari tempat ini, gedung ini. Kami akan bergerak menuju ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena perlindungan sudah kami nikmati, sudah kami dilindungi oleh Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus sangat sayang dengan kami. Dimanapun kami berada, perlindungan luar biasa Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Dan kami bersyukur setiap aktiviti kami sepanjang pada hari ini dan juga pada minggu depan semuanya sudah Tuhan Yesus berkati dan kami melakukan dengan penuh sukacita setiap pekerjaan ataupun setiap aktiviti kami.
setiap tangan kami yang melakukannya pastinya berhasil, seperti mana Yusuf berhasil karena Tuhan Yesus sudah memberkati Yusuf. Demikian juga kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.